Kajian Tahdzibul Akhlak, masih penyakit hati yang ke-10-nya, yaitu Al-Kibru. Di bagian akhir ya, bagian akhir dari kajian tentang Al-Kibru, yaitu penjelasan tentang bagaimana tawadunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil-dalilnya tentang bagaimana tawadunya beliau. Satu, surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, karena mukadimahnya dalam judul ini, barang siapa ingin menjadi tawadu itu ya, maka ikutilah Rasulullah SAW. Nah, ikutilah Rasulullah SAW. Nah, barang siapa yang tidak suka, itunya tidak suka di sini bahasanya ya. Barang siapa yang tidak suka dengan apa bahasa kitanya mungkinnya perilaku kesannya jelek gitu ya. Bagaimana dengan adab gitu, adab akhlak Rasulullah SAW, itu kebodohan yang luar biasa. Nah, karena Rasulullah SAW itu adabnya, akhlaknya itu ya, adabnya, akhlaknya artinya di sini kan bagaimana beliau berbicara, bagaimana beliau berbuat, bertindak, melakukan apapun itu berdasarkan khuluq yang agung, yaitu Al-Quran. Seluruhnya ya, apa yang disabdakan, apa yang dilakukan, diamalkan oleh Rasulullah SAW itu adalah implementasi dari Al-Quran. Sehingga Allah menyatakan, dan ini sebagai dalilnya ya, surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh pasti itunya yakin pada diri Rasulullah SAW atau pada Rasulullah SAW itu ada suri toladan yang baik dalam segala hal, tanpa batas gitunya, artinya dalam hal apapun ikutilah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, nah ininya pernyataan di surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, Allah menyatakan sesungguhnya kamu wahai Muhammad yang berada di atas khuluq yang agung, yaitu Al-Quran. Kemudian yang ketiga hanya surat Asy-Syu'ara ayat 26, wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Nah, diperintah oleh Allah ternyata demikiannya, bersikap lemah lembutlah kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah, kemudian hadis itu 3 itu ayatnya kemarin ya. Kemudian hadis yang pertama, hadis riwayat Abul Hasan. Ya, kana Nabi SAW asyaddan nasi tawadu'an. Ini redaksinya pun sudah demikian nih ya. Karena Nabi SAW asyaddan nasi tawadu'an fi uluwi mansobih. Nabi SAW itu adalah orang yang paling tinggi itulahnya ketawaduannya, padahal beliau itu beliau itu orang yang paling tinggi ketawaduannya, padahal beliau itu manusia yang berderajat paling tinggi, paling mulia. Kemudian hadis berikutnya sampai sini kalau nggak salah nih ya. Hadis berikutnya ini hadis riwayat Al-Bukhari, muttafaq alaihi. Wa kana yarkabul himaro muwaqqafan alaihi qatifatun wa kana ma'adzalika yastardifu. Nabi SAW pernah memboncengnya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini Zaidnya itu hamba sahaya. Usamah ini artinya anak seorang hamba sahaya.
Ya, Rasulullah SAW manusia yang derajatnya paling tinggi membonceng gitunya Usamah bin Zaid yang merupakan anak hamba sahaya. Ini menunjukkan sangat menunjukkan ya ketawaduan Rasulullah SAW. Jadi tidak merasa tidak pantas. Mungkin kalau di kita, mungkin ya kalau bukan di kita, mungkin kalau yang lain, misalnya seorang raja kah, seorang kaisar, misalnya seorang presiden, mungkin satu mobil lah dengan rakyat jelata, asana teragrag gitu harkat derajat sebagai presiden nanti karena misalnya satu satu mobil mungkinnya dengan apalagi nih hamba sahaya yang setengah manusia. Itu sampai sana kemarin ya yang terakhir. Jadi ayatnya 3 ini yang menunjukkan bagaimana tingginya, yang paling tinggi lah, paling hebat lah tentunya ya ketawaduan Rasulullah SAW. Nah, contoh-contoh berikutnya ya berdasarkan hadis-hadis ya, yang menunjukkan tadi sebutannya amat tingginya ketawaduan Rasulullah SAW. Yang berikutnya hadis riwayat Al-Hakim, wa kana ya'udul marido wa yutbi'ul janazata wa yujibu da'watal mamluk. Nabi SAW pernah menjenguk orang sakit. Bahkan kalau soal menjenguk yang sakitnya, ini terjemah saja dulu ya. Nabi SAW menjenguk orang yang sakit, wayut biul janazata, kemudian ikut mengiringi mengantar jenazah, wayujibu da'watal mamluk, dan Rasulullah SAW mewajibkan mengajak hamba sahaya. Di hadis yang mana nih? Kalau nggak salah masih di bab ini atau di bab mana? Di bab yang ini nih, Abu Dzar. Kalau nggak salah Abu Dzarnya yang orangnya yang ini nih. Saya lupa lagi yang seperti ini yang terhadap karena dulunya di zaman Rasulullah masih berlaku perhamba sahayaan, masih berlaku. Ya bahkan kalau perhamba sahayaan meskipun sudah menjadi muslimnya saat itu, meskipun itu beberapa sebutannya ya sudah masuk Islam lah, menjadi sahabat. Tapi kan perhamba sahayaan saat itu memang masih berlaku. Nah, di mana gitu kan sampai Al-Qur'an mewajibkan ibadah Jumat bagi setiap muslim yang sudah baligh, kemudian dikecualikan. Yang dikecualikan itu diantaranya hamba sahaya ya, karena tidak bisa bebas pergi bebas keluar tanpa seizin pemiliknya. Nah, kalau nggak salahnya Abu Dzar ini yang dinasehati oleh Rasulullah SAW, kalau kamu jangan menyuruh apa yang mereka tidak kuat, tidak mampu. Kalau mau kamu menyuruh yang demikian, bantu oleh kamu. Dan jangan membedakan pakaian. Gitunya, kalau kamu memberi pakaian, jadinya kalau kamu memberi pakaian, ya berilah pakaian yang pantas. Jangan seolah-olah sengaja supaya orang lain pun tahu bahwa ini hamba sahaya. Artinya kalau berilah pakaian dengan pakaian apa yang biasa kamu pakai. Itu kan diangkat, berartinya derajatnya itu diangkat tuh derajatnya oleh Islam gitulah sebetulnya ya. Tidak ada itu manusia kalau di bab apa yang kemarin kannya bahwa saudara nasab turunan itulahnya ya, artinya persaudaraan, nasab atau turunan yang hakiki di mata Allah itu ikatannya bukan ikatan darah. Ya kalau ikatan darah artinya kalau bapaknya hamba sahaya ya terus ke bawahnya dicap turunan hamba sahaya yang rendah.
Menurut Islam, menurut Allah bahwa hakikat nasab atau ikatan itulahnya saudara nasab di mata Allah atau menurut Allah itu adalah berdasarkan ketakwaan, bukan berdasarkan kalau turunan ningrat, turunan raja darah biru sampai seburuk apapun itu tetap saja ini darah biru. Hari ngaco mah ngaco, Buku darah biru, ningrat dan sebagainya itu yang dihormati, dimuliakan seperti apa misalnya oleh orang-orang karena anak si anu, karena turunan anu itu kan di mata Allah tidak berlaku yang demikian. Karena Allah sudah menetapkan itu kan yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Nah, 3 nih di hadis ini nih ya, hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW itu suka menjenguk orang yang sakit. Bahkan tentang menjenguk orang yang sakit nih ya, tentang menjenguk orang yang sakit ada hadis yang menerangkan, sebentar nih ya, mudah-mudahan ketemu nih. Rasulullah SAW menyebutnya orang yang menjenguk orang yang sakit itu berada di dalam naungan malaikat. Dan selama menjenguk orang yang sakit itu Rasulullah menyebutnya sedang berada di taman surga. Ini harus nih digalakan itunya menjenguk orang yang sakit. Karena ternyata keutamaannya nih luar biasa nih. Mana hadisnya ya? Ini tentang menjenguk yang sakit nih. Mana hadis hadis namanya coba dicari menjenguk orang yang keutamaan menjenguk orang yang sakit itu demikian dirahmati selama berjalan, kalau nggak salah selama berjalan menuju tempat orang yang sakit itu dirahmati, dan ketika berada di tempat orang yang sakit itu Rasulullah menyebutnya sedang berada di sedang berada di taman surga. Mana tuh? Sokelah dicari sabar ayah hadisnya saya pernah membaca beberapa kali jadi saya ingat ada hadis yang demikian. Nah, tentang menjenguk orang yang sakit. Nah, ini hadis ini ya satu, Rasulullah SAW isinya ada 3 nih, menerangkan 3 halnya tentang Rasulullah SAW. 1, beliau menjenguk orang yang sakit. 2, beliau itu ikut mengiring atau mengantar jenazah. Nah, apalagi kan Rasulullah SAW sendiri yang menyabdakan. Tadi diantaranya kalau menjenguk orang yang sakit dirahmati oleh Allah, kemudian berada di taman surga. Nah, apabila hal-hal seperti ini Rasulullah SAW itu pasti orang yang paling dulu justru melakukan, yang paling dulunya mengerjakan. Nah, ini adanya judulnya pun kan, keutamaan menjenguk orang yang sakit. Ini nih ada nih ya, kita baca terjemahnya saja nih. Ini salah satu diantaranya ya, karena ada beberapa nih. Barang siapa menjenguk orang sakit, maka dia senantiasa berada dalam sebuah taman surga sampai dia pulang. Keutamaannya sudah dikait-kaitkan ke surga nih, menjenguk orang yang sakit ya. Ini salah satunya, ini hadis riwayat Muslim ya. Barang siapa menjenguk orang sakit, maka dia senantiasa selalu berarti, maka dia senantiasa berada dalam taman surga sampai dia pulang. Nah, Rasulullah nih di hadis ininya Rasulullah itu di sini dikaitkannya dengan ketawaduan. Itu juga salah satu itunya. Sebagai nabi itu, sebagai rasul menjenguk yang sakit. Bahkan Rasulullah pernah menjenguk Yahudi.
Rasul pernah menjenguk anak Yahudi yang sakit. Rasulullah menjenguk. Selain di tinjauan berarti untuk tinjauan permasalahan sekarang, artinya di sini juga menunjukkan Rasulullah itu ketawaduan, menunjukkan ketawaduan. Dan hal lainnya pun lah itunya, hal lainnya pun banyak, bukan hanya soal tawadunya gitu. Rasulullah mau menjenguk orang yang sakit. Di antaranya ini keutamaannya ternyata nih ya, seperti hadis barusan itu riwayat Muslim, yang barang siapa menjenguk orang sakit maka dia senantiasa berada di dalam taman surga hingga dia kembali atau pulang. Kemudian yang kedua, wayut biul janazah, tentang mengiring jenazah, kan Rasulullah SAW ya menyabdakan ini keutamaannya juga nih ya. Barang siapa menyolati jenazah itu dapat pahala 1 qiraat. Kemudian apabila ikut mengantarkan, mengiring, sebutnya mengantarkan, mengiringi, menguburkan, ikut menguburkan jenazah, tambahan atau dapat tambahan 1 qiraat lagi. Nah yang ketiga nih, wayuji budak batal mamluk. Rasulullah mewajibkan menyeru, artinya nih menyeru, mengajak. Berarti kan menyeru, mengajak itu Rasulullah menghapus diskriminasi terhadap mereka. Yang menyeru, mengajak. Nah bahkan Rasulullah kepada Abu Dzar kalau nggak salah tadinya memerintahkan demikian, jika kamu memerintah mereka, perintahlah dengan apa yang sekiranya sanggup. Kalau kamu memerintahkan mereka sesuatu yang mereka tidak sanggup, bantuan gitu, bantu berarti oleh kamu. Dan berilah mereka pakaian seperti apa yang kamu pakai, berilah mereka makanan seperti apa yang kamu makan. Ini ada di hadis ini nih ya, tentang ini dia yang ketiga gitu isi hadis ini, wayuji budak batal mamluk. Rasulullah SAW itu mewajibkan untuk mengajak, ya, ajak itu hamba saya itu jangan jangan didiskriminasikan, direndahkan. Ya artinya kalau merendahkan berarti menganggap dirinya tinggi, ya itulah takabur berarti. Karena di mata Allah kan tidak ada sebetulnya katakan klasifikasi manusia berdasarkan itu yang demikian, itu tidak ada. Makanya oleh Islam perbudakan itu kemudian dihapus. Ya, sebetulnya yang berhasilnya menghapus perbudakan itu adalahnya Allah lah dengan agama Islamnya. Di antaranya dengan ada beberapa pelanggaran perbuatan dosa, ada beberapa pelanggarannya di dalam Islam itu yang untuk membayar kesalahannya itu apabila melakukan pelanggaran demikian, Allah mewajibkan membebaskan hamba sahaya. Nah, sedikit demi sedikit gitu ya dihapuskan oleh Islam. Nah ini demikiannya hadis yang ketiga. Kalau di sini sih tinjauannya hadis ini tentang ya tawadunya Rasulullah SAW. Yang beliau kan tidak gengsi itu untuk datang menjenguk orang yang sakit. Nah bahkan yang ini luar biasanya dasarnya, bukan dasar, memang mereka manusia terbaik gitu kan ya, manusia terbaik sepanjang masa. Ini hadis mulaikah? Mulaikah itu kan neneknya Anas bin Malik yang miskin. Ya, Mulaikah itu neneknya Anas bin Malik yang miskin. Sekali waktu punya rezeki lah katakan sedikit berupa tepung. Kemudian tersirat gitunya, terlintas dalam pikiran Mulaikah itu ingin kalau rezekinya ini gitu ada yang termakan begitunya, ingin termakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Mulaikah itu memasak gitunya gandum tepung tersebut, lalu memerintahkan cucunya nih Anas bin Malik, dia katakan sama Nabi, saya punya sedikit makanan dan saya mengundang, mudah-mudahan beliau mau datang gitu.
hoyong karawasan itu cek urang Sunda malah sebutnya teh. Saya ingin itunya dari rezeki yang saya punya ini Rasulullah ikut makan. Rasulullah kan memenuhi undangan tersebut. Rasulullah memenuhi undangan Mulaikah. Nah, ketika di rumah Mulaikah, hanya ini Anas bin Malik nih menceritakan. Ketika di rumah Mulaikah, Rasulullah itu kan diundang makan, ya diundang makan. Maka begitu datang, ya makan itu langsung acara pokok, acara puncak, langsung makan. Nah setelah makan, kemudian Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah bagian ininya yang Rasulullah tidak gengsi ini. Sholatnya itu di atas tikar yang Anas bin Malik mengatakan tikarnya itu sudah hitam, sudah lusuh ya karena memang orang miskin seperti itulah mungkin kondisinya. Nah Rasulullah tidak gengsi memenuhinya undangan itu yang nyuguhan naon atuh pirage nya orang miskin masak apa eta ge kebenaran mun boga. Tapi Rasulullah tidak gengsi, dipenuhilah undangannya. Bahkan Rasulullah SAW kemudian mengerjakan sholat di sana itu ternyata memberi balasan untuk Mulaikah berupa jariah ilmu. Di mana saat itu ketika Rasulullah SAW mengerjakan sholat itu setelah makan tadinya Rasulullah itu makannya selesai kemudian sholat di atas tikarnya pun sudah hitam sudah hitam sudah lusuh. Jariahnya adalah ketika Rasulullah mengerjakan sholat, Anas bin Malik dan seorang kawannya ternyata kemudian ikut sholat. Mulaikah juga ikut sholat. Sholat apa? Nah, Rasulullah nggak ngomong apa-apa. Rasulullah tidak mengatakan ini sholat apa. Begitu beres makan, beliau sholat. Melihat Rasulullah SAW sholat, Anas bin Malik ikut dengan seorang kawannya yang belum balik lah, belum balik. Mulaikah juga ikut. Dan diterangkan oleh Anas bin Malik posisinya Rasulullah imam di depan sendirian, kemudian Anas bin Malik dan kawannya di belakang Rasulullah, saf laki-laki, kemudian Mulaikah perempuannya 1 orang di belakang Anas bin Malik. Jadi Mulaikah ini tidak ikut di safnya Anas bin Malik tapi sendirian itu di saf perempuan. Ternyata itu jadi dalil bahwa apabila berjamaah perempuannya hanya 1 orang, maka dia berdiri sendirian, jangan ikut ke saf laki-laki. Seolah-olah bertentangan dengan hadis yang ini kan. La sholata limun faridin khalfas shaf. Tidak sah sholat orang yang sendirian di belakang saf. Ternyata ini kan sendirian. Inilah dalilnya kalau perempuan itu jangan dengan laki-laki. Jadi meskipun sendirian sah sholatnya. Itulah balasan dari Rasulullah untuk Mulaikah, yaitu berupa jariah ilmu. Artinya kapanpun gitu terjadi sampai hari ini sampai hari kiamat sebutlahnya, apabila terjadi berjamaah perempuan makmumnya perempuan hanya 1 orang, di mana dia berdiri, nah dalilnya hadis itu karena Mulaikah berarti kan kebagian pahalanya dibalas langsung gitu oleh Rasulullah SAW nya. Taetan udah disebut jariah tenu kitu itu jariah berarti sodakohnya Mulaikah mah jariah sodakohnya Mulaikah itu jadi jariah nu kitu disebut jariah. Itulah sodakohnya cerdas Mulaikah gitu. Belum lagi untuk selain kejadian berjamaah tersebut kan tetap saja bahwa pada diri Rasulullah SAW itu ada tenaga yang berasal dari makanan yang disuguhkan oleh Mulaikah. Nah dengan tenaga yang berasal dari makanan ini kemudian Rasulullah melakukan apa? Keilmuan. Rasulullah kan semuanya urusan keilmuan. Dianggaplah menerima wahyu kan, mengajarkan apa, bersabda, beramal, itu kan tenaganya ada dari makanan yang
disuguhkan oleh malaikah. Panjang berarti tah malaikah mah cerdas berarti dalam memilih sedekah benar-benar jadi jariah. Belum lagi yang khusus namanya Rasulullah. Karena kan kemudian para ulama nih ya, itu sholat apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, itu sholat apa? Nggak ada yang tahu itu sholat apa. Bahasa Arabnya mutlak. Bahasa, jadi itu bukan nama sholat. Arti mutlak teh, ini sholat apa? Tidak terkait apa-apa. Kalau terkait suatu kejadian berarti sebutannya ini sholat. Mungkin jadi ini nama yang munculnya. Sholat memenuhi undangan misalnya. Apa kalau memenuhi undangan ada sholatnya? Kan enggak. Atau sholat setelah makan? Tuh, udah mutlak. Jadi tanpa nama lah gitu, sholat tanpa nama, sholat mutlak. Nah kembali lagi ke sini nih, yang barusannya hadis riwayat Al-Hakim. Nah kalau dari kejadian ini tadi soal menjenguk yang sakit banyak, bukan hanya soal ketawaduan itu masalahnya. Ya Rasulullah mau menjenguk yang sakit. Bahkan Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang anak Yahudi yang sakit. Kemudian yang kedua ikut mengantar, menguburkan jenazah. Ya kan Rasulullah sendiri yang ini nih justru kan jadi contoh. Kalau menguburkan itu bagaimana itu kan. Bagian ininya ini setelah selesai ini menguburkan. Setelah selesai menguburkan, kemudian Rasulullah SAW meminta nih orang-orang yang ikut mengubur ini untuk mendekat. Rasulullahnya berdiri di dekat kuburan yang baru dikuburnya itu ya. Nah, kemudian Rasulullah minta sahabat-sahabatnya itu mendekat dan beliau ini jadi sunnah. Jadi ini sunnahnya menguburkan demikian gitu menurut Islam. Rasulullah kemudian bersabda, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahul ana yus'al." Nah Rasulullahnya setelah selesai menguburkan itu minta para sahabat berkumpul, kemudian Rasulullah bersabda, mintakanlah ampunan oleh kalian semua dan mintakanlah keteguhan hati karena saat ini juga saudara kamu ini akan ditanyai oleh malaikat. Kemudian para sahabat semuanya mendoakan sesuai yang diminta oleh Rasulullah, mintakan ampunan dan mintakan keteguhan hati. Selesai. Setelah itu ya bubar lah gitu. Penguburan jenazah itu sudah selesai. Ya Rasulullah berarti ikut mengubur kan, ikut datang ke kuburan. Nah Rasulullah mengajarkan demikian. Nah kalau sekarang ini tinjauannya bahwa Rasulullah SAW mau melakukan demikian itu diantaranya menunjukkan ketawaduan beliau. Kemudian yang ketiga, nah ini apalagi nih yang ketiga, kalau di hadis yang tadi terakhir bahwa Rasulullah itu kan pernah membonceng, beliau naik seekor keledai, membonceng anak, itulah mantan hamba sahaya. Kalau mau dikatakan Rasulullah sangat tinggi, sementara ini gitu hamba sahaya, dianggaplah Rasulullah mau katakannya merendah, menurunkan diri, itu bukan merendahkan diri bukan. Rasulullah menurunkan diri, anggaplah jadi sejajar dengan Usamah yang merupakan mantan hamba sahaya. Nah di bagian ini yaitu ya Rasulullah mewajibkan wa yujibu da'watal mamluk. Rasulullah mewajibkan untuk mengajak hamba sahaya. Artinya kan Rasulullah mau menghapusnya diskriminasi. Ya katakanlah hamba sahaya hanya sebutan lah itu. Sama lah itu intinya, manusia itu sama. Atau bohongan manusia kan yang mengadakan hamba sahaya kan siapa? Menurut Allah nggak ada sebetulnya. Kan menurut Allah itu nggak ada. Tapi kan kalau dihapus sekaligus, nah ini yang sudah mengakar, sudah membudaya, sudah menjadi pemahaman
umumnya manusia demikian, ya menghapusnya kan tidak bisa sekaligus. Sedikit demi sedikit perbudakan itu dihapus. Ya, karena hakikatnya manusia yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Cobalah bandingkan itu antara Bilal dengan Abu Jahal, mending mana? Abu Jahal di mata manusia terpandang, terhormat, luar biasa lah Abu Jahal dia. Tapi kan oleh Allah dihinakan. Sebaliknya, apa yang terjadi dengan Bilal? Oleh Allah dimuliakan sedemikian rupa. Sampai ke ini kan yang istimewa akan menjadi keistimewaan Bilal, anggaplah. Sampai kepastian masuk surganya sudah Allah beritakan itu melalui Rasulullah SAW ketika Bilalnya masih hidup. Ya, Bilalnya masih hidup ya dengan mimpi ya, hadis itu tentang hadis tadi malam aku bermimpi mendengar suara alas kaki atau seperti inilah maksudnya. Tadi malam aku mendengar langkah kaki Bilal di dalam surga. Bilalnya masih ada. Kan akhirnya orang-orang mungkin ingin seperti Bilal. Padahal Bilal kan di mata manusia. Nah, sekarang yang berikutnya nih. Jadi yang barusannya ini yang 3 menurut hadis riwayat Al-Hakim tadi ada 3 isinya Rasulullah menjenguk yang sakit. Kalau dalam tinjauan sekarang ya ini urusan atau hal seperti itu yang menunjukkan ketawaduan Rasulullah SAW. Adapun tadi kan memang ada keutamaannya juga, itu kan menjenguk orang yang sakit. Nah, ternyata untuk orang sekaliber Rasulullah SAW, nah itu menunjukkan mau kan beliau melakukan. Ya, artinya Rasulullah tidak memandang dirinya saya seorang nabi, itu merasa tidak pantas untuk menjenguk yang sakit. Apalagi tadi diundang oleh Mulaikah, nenek-nenek miskin lagi. Bener kan disuguhkan naon. Saat itu yang disuguhkan oleh Mulaikah apa kepada Nabi? Ngundang Nabi kirain nyuguhan bala-bala pantas teh. Masuk orang mah yang disuguhkan mengundang Nabi itu mudah-mudahan Nabi saya ke Anas bin Malik teh katakan itu saya mengundang Nabi untuk makan di rumah saya, suka menyediakan makanan istimewa kan. Nabi mau datang. Mulaikah itu miskin, ternyata yang disuguhkannya juga enak gitu ya. Itu tari gue jadi naon sih paling rarabuan ya atau bala-bala. Rarabuan bala-bala bukan itu. Tapi Rasulullah mau kan mendatangi, bahkan kan Rasulullah memberi balasan tadinya jariah. Artinya Rasulullah kan malah bergembira lah. Malah bergembira hingga beliau membalasnya dengan memberi jariah ilmu untuk Mulaikah. Yang berikutnya hadis riwayat Ahmad nih. Rasulullah SAW itu kata Aisyahnya wa yakhsifun na'la wa yarqa'u thawba wa kana yasna'u fi baitihi ma'a ahlihi fi hajatihi. Ini dalam Kitabul Adab. Kalau masih ingat ini hadisnya yang ini terjemahnya demikian nih. Rasulullah itu suka menjahit alas kakinya sendiri. Etalah mun sendalna pegat kaput ku sorangan. Lu bisa keneh dikaput mah. Yang separah mah jatuh ganti we. Ayo wae kaputan geus itu di dieu geus geuleuh ninggalin lagi atuh ganti we gitu mah. Di Rasulullah menjahit sandalnya sendiri. Wa yarqa'u thawba. Kalau ada yang sobek ditambal. Coba Rasulullahnya bayangkan kita ini seorang nabi, seorang rasul, bajunya sobek, beliau menambalnya sendiri. Jadi beliau kan memakai baju yang ada tambalannya kan. Jadinya kan yang nambalnya siapa? Nabi sendiri yang melakukannya. Wa kana yasna'u fi baitihi, dan beliau suka mengerjakan di rumahnya ma'a ahlihi, nya bersama istrinya fi hajatihi,
segala keperluan lah gitunya, segala keperluan rumah beliau suka mengerjakannya dengan ya istrinya, suka mengerjakan pekerjaan yang ada di rumahnya, ya anggaplah nyapu, ngepel, nukar itulah. Kemudian Rasul sendiri suka mengerjakan. Nah, di hadis lainnya Rasulullah itu suka membantu membelah kayu bakar. Ya, karena dulu kan dengan kayu bakar kan memasaknya gitu ya. Bukan dulu kan, di kita juga kan baru-baru belum lama kan. Asalnya kayu bakar sama dina hawu sok kabubuy. Kabubuy sampo teh dina hawu. Kan belum lama itu tehnya, terus ganti ke minyak tanah dulu, ganti ke gas sekarang kan. Nah, itu kan belum lama. Ya apalagi dulu zaman Nabi bagaimana memasak pakai kayu bakar. Nah, Rasulullah SAW itu suka membelah kayu bakar. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah belanja ke pasar untuk keperluan sehari-hari. Ya ke pasar Kosambi benerlah Rasulullah itu. Ke pasar Kira Condong, ke pasar Kosambi, ke pasar Anir gitu, beli apa? Ya beli sayuran untuk dimakan. Tentu Rasulullah kan memberi pelajaran biar bagaimanapun ya, biar bagaimanapun Rasulullah di situ tersirat. Rasulullah itu memberi pelajaran. Jadi antaranya pembelajaran dari Rasulullah tentang hal ini. Apa Rasulullah merasa gengsi untuk pergi ke pasar belanja gitu untuk keperluan rumahnya? Enggak. Kalau di Kitabul Adab nih, di Kitabul Adab di judulnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya. Kalau nggak salah dalam Kitabul Adab, berarti itu termasuk adab Islami yang demikian. Apa yang dilakukan oleh seseorang di rumahnya. Nah, kalau di dalam Kitabul Adabnya di dalam Sahih Bukhari itu ada tabi'in, kalau nggak salah sihnya. Ada seorang tabi'in itu yang bertanya kepada Aisyah, apa yang suka dilakukan oleh Rasulullah ketika di rumah? Aisyah menjawab, sama saja seperti yang lain. Di antaranya ini nih yang disebutkan. Suka menjahit sendalnya sendiri, menambal bajunya sendiri. Kalau ada ember yang misalnya belah embernya nih, ini masih bisa ditambal itu Rasul. Nah, kalau di dalam Kitabul Adab saya ingat seperti ini di ujung hadisnya, Rasulullah itu melakukan demikiannya seperti yang biasa dilakukan oleh orang lain di rumahnya. Ketika datang waktu sholat, maka Rasulullah hentikan semuanya, kemudian beliau berjamaah. Nah, ada itunya di dalam Kitabul Adab. Ketika Aisyah ditanya apa yang suka dikerjakan Rasulullah di rumahnya, ya seperti ini nih ya, di sini nih menjahit sendalnya, menambal bajunya, dan secara umum. Dan beliau wakana yasna'u fi baitihi ma ahlihi, ya beliau suka mengerjakannya dengan istrinya apa yang bisa dikerjakan di dalam rumah. Kalau dalam Kitabul Adab itu di ujung hadisnya, apabila datang waktu sholat, Rasulullah hentikan semuanya dan beliau sholat berjamaah. Jadi tidak terus ini tanggung lagi nyapu, nggak ada. Tanggung lagi menjahit sendal, nggak ada. Kalau datang waktu sholat tinggalkan semuanya. Maka kemudian beliau sholat berjamaah. Ya kan prinsipnya kalau menjahit sendal ya nantilah lanjutkan setelah sholat berjamaah juga kan bisa. Jadi jangan seperti itu. Ini tanggung nih lagi menjahit sendal, nggak. Rasulullah juga ditinggalkan dulu. Waktunya sholat berarti berjamaah. Ini mungkin sedang menambal bajunya, menambal embernya, tadi mungkin sedang membelah kayu bakar. Apabila datang waktu sholat, dihentikan semuanya. Karena pekerjaan sebetulnya ini menurut logika juga kan demikian. Karena pekerjaan itu kan bisa kan dilanjutkan lagi setelah sholat berjamaah, bisa nggak? Itu diterangkan oleh Aisyahnya dalam coba dibuka lagi di dalam Kitabul Adab di Sahih Bukhari, babnya yang itunya, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah di rumahnya. Nah, di dalam hadisnya itu beliau mengerjakannya apalah yang bisa beliau kerjakan di dalam rumah, tapi apabila datang waktu sholat beliau menghentikan semuanya dan sholat berjamaah. Nah, kemudian yang berikutnya ini sama juga nih ya, kalau sekarang ini berarti tinjauan, ya itulah ketawaduan Rasulullah SAW.
Tidak merasa artinya, padahal beliau juga tahu, beliaulah orang yang paling tinggi derajatnya. Kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW itu mengatakan, dia bersabda, akulah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Setinggi apa gitu kan kemuliaan beliau. Pemimpin manusia, seluruh manusia pada hari kiamat. Tapi kan suka menjahit sendal sendiri, menambal baju sendiri. Justru itulah yang menunjukkan betapa mulianya beliau. Tidak merasa gengsi, tidak mentang-mentang, anggaplah itunya kita mengatakan tidak mentang-mentang seorang rasul, seorang nabi yang kalau di dunia itu kan lebih tinggi daripada seorang raja, kaisar atau apapun. Nabi lebih tinggi dari mereka. Mau di orang presiden, gitu presiden gituan, gengsi atuh. Masa jahat aja, merasa tidak pantas. Masa? Ya, saya kan sebagai itu, sebagai saya kan sebagai anggota. Sebagai apa? Sebagai anggota. Anggota naon itu? Anggota dewan atuh. Kemudian yang berikutnya kita habiskanlah nih sekarang ininya, ini nih hadis-hadisnya ya. Ini contoh-contoh dari Rasulullah SAW yang menunjukkan ketawaduan beliau. Yang berikutnya ini hadis riwayat At-Tirmizi. Wa kana ashabuhu la yaqumuna lahu arafu min karahatihi lidzalika. Para sahabat tidak sengaja berdiri untuk memberikan penghormatan kepada beliau. Anggaplah hanya kalau para sahabat itu sedang berkumpul, lalu Rasulullah SAW datang, maka para sahabat ini tidak seperti ini, segera berdiri menunjukkan penghormatan sebagai penghormatan kepada Rasulullah SAW. Nah, para sahabatnya mereka tidak berdiri untuk menunjukkan bagaimana penghormatan mereka kepada Rasulullah SAW, karena mereka tahu arafu min karohatihi zalika, karena Rasulullah tidak suka diperlakukan demikian. Ya, karena mereka Rasulullahnya ini para sahabat jadi tidak berdiri, sebutlah untuk menyambutnya. Para sahabat tidak segera berdiri itu untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Nah, para sahabat tidak melakukan demikian, arafu min karohatihi lidzalika, karena mereka tahu Rasulullah tidak suka. Ya, Rasulullah tidak suka itu diperlakukan demikian. Nah, kemudian berikutnya nih, kita habiskan sekarang nih. Yang berikutnya wa kana yamuru ala sibyani fayusallimu alaihim. Ini hadisnya riwayat muttafaq alaih. Rasulullah SAW pernah melewati kumpulan anak-anak yang sedang bermain. Ya, Rasulullah SAW melewati atau lewat itu kepada kumpulan anak-anak yang sedang bermain. Fayusallimu alaihim. Rasulullah mengucapkan salam. Ya sekalian kan, sekalian memang ini syariat. Seperti tadi menyinggung yang sakit itu bukan hanya soal ketawaduan, itu memang jadi syariat dengan keutamaan seperti yang tadi. Nah, ini mengucapkan salam juga sama. Nah, Rasulullah kan tidak gengsi, berarti ini juga sama, ini menunjukkan Rasulullah tidak gengsi untuk mengucapkan salam lebih dulu. Ya, Rasulullah melihat, Rasulullah lewat, gitu melewati kumpulan anak-anak. Kemudian Rasulullah SAW yang mengucapkan salam kepada mereka. Justru kan itu menunjukkan ya adab begitu kan, adab, itulah adab Islami, itulah syariat Islam. Sekaligus di sini tinjauannya Rasulullah kan tidak gengsi mengucapkan salam kepada anak-anak. Rasulullah mengucapkan salam lebih dulu itu kepada anak-anak, tidak gengsi. Kemudian berikutnya wa utiya birojulin fa arda'a min haibatihi faqala lahu hawin alaika
falastu bimis famas falastu bi falastu bi malikin innama anabnu mar'atin min Quraisyin ta'kulul qadid. Ini riwayat Al-Hakim. Ada seseorang yang dibawa gitu, dibawa menemui Rasulullah. Ini ada seseorang yang dibawa menemui Rasulullah SAW. Ternyata orang itu bukan menggigil, bergetar gitu, ketakutan gitu, dibawa karena dia gitu mau dibawa menemui Rasulullah. Ternyata ada nih orang yang seperti ini nih. Nah, ada seseorang yang diajak dibawa menemui Rasulullah SAW. Nah, ternyata setelah bertemu dengan Rasulullah SAW, orang ini soak, bahasa Sunda nama soak. Orang ini ketakutan karena dia gitu berhadapan dengan Rasulullah. Entah yang ada di pikiran orang itu Rasulullah itu apa gitu ya. Ya pasti seperti seorang lebih dari seorang raja. Nah, orang ini kemudian menggigil ketakutan min haibatihi karena kehebatan seorang Rasulullah SAW. Faqala lahu, kemudian Rasulullah bersabda kepada orang itu, "Hawin alaika." Kalem atuh jang. Tenangkanlah diri kamu. Falastu bi malikin, saya bukan seorang penguasa, saya bukan seorang raja. Wa innama ana ibnu mra'atin min Quraisyin ta'kulul qadid. Saya ini hanyalah anak dari seorang perempuan Quraisy yang suka makan dendeng. Nah, ini Rasul padahal wajar ada orang yang Rasulullah itu siapa gitu kan. Lalu ini diajak bertemu dengan Rasulullah, begitu berhadapan kan ternyata dia bergetar gitu ngadeg-deg. Ngadeg-deg lain hod-hod. Bukan menghod-hod lah. Nah, kemudian Rasulullah menyabdakan demikian, hawin alaika, tenangkanlah diri kamu. Falastu bimalikin, saya bukan seorang raja, saya bukan penguasa. Innama ana ibnu mra'atin min Quraisyin ta'kulul qadid. Saya hanyalah seorang anak perempuan Quraisy yang suka makan dendeng. Ini luar biasa nih ya, inilah akhlak Rasulullah SAW. Jangankan yang hanya jangankan yang hanya dengan kekayaan lah. Jangankan yang hanya dengan kekayaan lalu menjadi takabur lah karena kaya. Emang sekaya apa gitu kan? Emang sekaya apa? Aripekte asetnya sekian, kayak itu aneh atau segitu malah. Emang banyak gitu kan jumlah sekian nih. Ternyata kan kemudian disita oleh KPK. Nggak usah nih. Gitu tuh. Nggak usah nih. Dimiskinkan lah gitu oleh KPK, kan jadi hina. Yang dibanggakannya hilang. Ya jangankan yang itulah takabur dengan kekayaan, kan ketakaburannya selangit. Nggak ketulungan gitu takaburnya, padahal hanya punya sekian. Kalaupun disebut kaya, emang sekaya apa? Ternyata kan bagi Allah mudah saja untuk mencabutnya. Tidak lama orang itu berbalik, berubah menjadi miskin. Kalau dengan berdasarkan keturunan, saya ini kan keturunan Nabi ini kan tidak membanggakan. Saya hanya manusia biasa. Tenangkanlah diri kamu, saya bukan seorang penguasa, saya hanya anak dari seorang perempuan Quraisy yang suka makan dendeng. Berarti ini Rasulullah kan mengarahkan, mengajarkan, jangan takhosas berarti kan, jangan rendah diri. Berarti kan ini hadis ini kan pelajarannya,
Jangan rendah diri. Bahkan ini di hadapan Nabi, jangan rendah diri. Kemarin kan yang benar itu kan tawadu. Kalau ke atas, kalau keluar dari, anggaplah begini kan kemarin gambarannya kita analogikan seperti ini. Ini tawadu. Kalau tidak tawadu, keluar dari tawadu. Kalau ke atas sebutlah. Jadi itulah takabur. Keluar dari tawadu ke bawah, itulah takhosas. Dua-duanya salah, itu kan takabur salah, takhosas salah. Yang benar tawadu, yang benar. Nah, Rasulullah mengajarkan berarti seperti ini. Ada seseorang yang begitu bertemu dengan Rasulullah, dia akan bergetar gitu karena wah, ini Rasulullah, saya siapa? Kan oleh Rasulullah kan ini kan, tenangkan diri kamu, saya bukan penguasa, saya hanya seorang anak perempuan Quraisy yang suka makan dendeng. Tah Rasulullah mengajarkan jangan rendah diri berarti. Tak berikutnya. Kemudian satu lagi nih, wakana yajlisu baina ashabihi mukhtaliton bihim. Rasulullah SAW pernah duduk-duduk bersama para sahabat, mukhtaliton bihim itu berbaur. Nah, berbaurnya artinya Rasulullah tidak memisahkan diri untuk menunjukkan bahwa saya nabi, kalian sahabat. Rasulullah SAW pernah duduk, wakana yajlisu baina ashabihi mukhtaliton bihim. Rasulullah SAW pernah duduk bersama atau di antara para sahabat, mukhtaliton bihim itu berbaur dengan bersama mereka. Ka'annahu ahaduhum, ya, seolah-olah Rasulullah itu salah seorang dari sahabat. Jadi tidak nampak bahwa ini nabi, ini sahabat gitu. Artinya berbaurnya seolah-olah ka'annahu ahaduhum, seolah-olah beliau itu adalah salah satu itu dari mereka, dari para sahabat. Fayatil ghoribu falayadri ayyuhum huwa hatta yas'ala anhu. Datanglah seorang asing, ya, kemudian datang seorang asing, falayadri, nah dia tidak tahu ayyuhum huwa, Rasulullah SAW itu yang mana. Hatta yas'ala anhu, hingga dia menanyakan nabi yang mana, gitulah, nabinya yang mana. Hatta tolabu ilaihi an yajlisa majlisan, hingga para sahabat kemudian meminta, sehingga para sahabat meminta kepada Rasulullah SAW itu untuk duduk di satu tempat, ya'rifuhul ghoribu, yang bisa duduk di satu tempat sehingga si orang asing itu tahu gitu yang mana nabi. Fabanau lahu dukkanan, kemudian mereka membuat satu tempat duduk, nah dukkanan min tinin. Para sahabat kemudian membuat satu tempat duduk dari tanah. Fakana yajlisu alaihi, kemudian Rasulullah SAW duduk di sana. Asalnya begitu berarti sebagai kita ya. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Rasulullah SAW pernah duduk berbaur dengan para sahabatnya, seolah-olah mereka ini salah satu dari mereka. Seolah-olah Rasulullah itu salah seorang sahabat lah gitunya, tidak nampak, tidak terlihat itu saat itu yang mana nabi, yang mana sahabat, karena beliau berbaur. Kemudian datanglah seorang asing yang dia tidak mengetahui nabi yang mana, hingga dia menanyakan demikian, menanyakan itu tentang nabi, menanyakan nabi yang mana. Nah, melihat demikian, kemudian para sahabat meminta kepada Rasulullah SAW untuk duduk di tempat sehingga orang asing itu bisa tahu Rasulullah itu yang mana. Kemudian mereka membuatkan satu tempat duduk dari tanah yang kemudian beliau duduk di sana. Ini yang awalnya nih ya, Rasulullah itu berbaur dengan para sahabat, sehingga ketika ada
orang asing yang datang itu dia tidak tahu Rasulullah itu yang mana. Bisa dibayangkan kan, berarti dari duduknya berbaur, dari pakaiannya Rasulullah kan membedakan dengan dari mereka kan, berarti dari segalanya berarti. Ya, sampai ketika ada orang yang datang ke sana mereka nggak bisa menebak Nabi yang mana. Ya orang ini kan berarti kan, ya katakanlah kalau mau menebak-nebak gitu kan, ini ada sekumpulan orang gitu ya, kemudian ini orang datang, dia tahu bahwa Nabi ada di sana, tapi ketika datang ke sana dia nggak bisa menebak Nabi yang mana. Makanya dia menanyakan kepada para sahabat, Nabi yang mana. Akhirnya para sahabat yang meminta, coba Rasulullah duduk oleh mereka kan dibuatkan lahnya tempat duduk dari tanah, sehingga orang asing itu bisa mengenali Rasulullah SAW itu yang mana. Yang awalnya nih yang sangatnya menunjukkan ketawaduan Rasulullah SAW, tidak berusaha berartinya untuk menonjolkan diri, tidak berusaha untuk membedakan diri dengan para sahabat. Ketika waktunya duduk bersama, ya duduklah dengan mereka berbaur, sehingga orang asing yang datang ke sana itu tidak bisa mengenali Nabi itu yang mana. Kemudian yang berikutnya nih, wakana iza, ini riwayat At-Tirmidzi nih, yang berikutnya sekarang ini riwayat At-Tirmidzi. Wakana iza jalasa ma'an nasi in takallamu fi ma'nal akhirati akhoza ma'hum wa in tahaddasu fi ta'amin aw syarabin tahaddasa ma'hum wa in takallamu fi dunya tahaddasa ma'hum rifqan bihim wa tawaddu'an lahum. Ya, ini ada kata tawadunya bahkan di sini nih ya. Rasulullah SAW itu karena iza jalasa ma'an nas, apabila berkumpul bersama para sahabat, ya Rasulullah SAW itu apabila berkumpul bersama para sahabat, in takallamu fi ma'nal akhirati, jika para sahabat itu bicara tentang akhirat, ya tentang bicara urusan akhirat, akhoza ma'ahum, Rasulullah ikut ngobrol, artinya kan ini ngobrol bersama para sahabat. Bisa dibayangkannya ya para sahabat itu kan mereka ngobrol gitu urusan akhirat, tentang akhirat, Rasulullah ikut gitu ngobrol bersama mereka. Obrolannya jadi kan ada waktunya Rasulullah memberikan, seperti misalnya di dalam masjid, saatnya Rasulullah menyampaikan sesuatu, berarti saatnya Rasulullah menyampaikan dan para sahabat menyimak. Tapi ternyata bukan hanya demikian, berarti situasi ya. Berarti bukan hanya seperti itu. Situasi antara Rasulullah dengan para sahabat itunya ada kalanya seperti ini. Beliau berkumpul dengan para sahabat dan para sahabat berbicara urusan akhirat. Rasulullah ikut berbicara urusan akhirat. Ya, Rasulullah ikut berartinya ya dalam obrolan gitu. Rasulullah juga terlibat dalam obrolan bersama para sahabat. Wa in tahaddatsu fi ta'amin aw syarabin tahaddasa ma'hum. Apabila nih para sahabat membicarakan makanan, minuman, tahaddasa ma'hum, Rasulullah juga ikut ngobrol. Wa in takallamu fid dunya tahaddasa ma'hum rifqan bihim wa tawaddu'an lahum. Apabila bicara urusan keduniaan, Rasulullah juga ikut berbicara dengan mereka, rifqan bihim wa tawaddu'an lahum. Ini yang menunjukkan, atau karena beliau itu rifqan teh akrab, akrab persis tak itu. Rasul itu kumaha akrab, Rasul itu dengan sahabat itu akrab. Artinya kan Rasulullah tidak jaga jarak. Aduh, eta biasanya jaga jarak mah nu eta geuningan mobil nu keur diajar nyetir tah. Nu jaga jarak mah biasa lagi nu kagak diajar tah nu hayang jaga jarak mah ari nu master mah gitu, wah gak ada jaga jarak tah nu kagak diajar teh. Ketika dina eta mobil anu ieu kursus mengemudi, awas jaga jarak tah lamun kagak diajar tah sok hayang jaga jarak. Tapi kalau Rasulullah, wah Rasulullah tidak jaga jarak, Rasulullah tidak jaim,
tidak saya nabi, kamu sahabat. Itu nggak ada. Nah, tadinya juga lebih jelas juga di ini yang tadi. Nah, apabila bicara urusan keduniaan, Rasulullah bicara rifqan bihim, karena Rasul itu akrab dengan para sahabat. Jadi demikian berartinya Rasulullah itu orang yang tidak jaim, berbahasa orang lemah. Rasulullah tidak jaim, tidak tetapkan, tidak mentang-mentang saya nabi, kamu siapa? Nggak ada pada diri nabi. Jadi Rasulullah itu akrabnya dengan para sahabat. Rasulullah itu tidak jaga jarak, tidak jaim. Rasulullah itu rifqan bihim. Rasulullah itu akrab dengan para sahabat. Kalau ngobrol bareng. Ketika berkumpul itu dengan para sahabat, para sahabat membicarakan urusan akhirat, Rasulullah ikut bicara. Kemudian membicarakan ini khususnya ya ta'amin jeung ngopi atuh ieu ya. Iza tahaddasu fi ta'amin aw syarabin. Apabila bicara para sahabat nih bicara urusan makanan dan minuman, Rasul ikut ngobrol. Wa in takallamu fid dunya, apabila bicara urusan keduniaan, Rasulullah ikut. Misi we anu ngobrolkeun versi boy medok. Wah ikut mencek kumaha gitu sebar-sebar cek nabi teh aduh. Emang sebar-sebar gitu tadi kita pak rifqan bihim pada obrolan gitu bonggol bari nage rifqan bihim wa tawadu'an lahum. Ini dua nih, apalagi kalau menurut bahasa Arab ini artinya kenapa Rasulullah melakukan demikian. Rifqan bihim wa tawadu'an lahum ini maf'ul ajli namanya. Inilah alasan Rasulullah SAW melakukan demikian, karena gitu kan, karena memang beliau akrab, wa tawadu'an lahum, dan karena memang beliau itu tawadu terhadap mereka, terhadap para sahabat. Hanya pengen para sahabat betah meureun kan deket jeung Nabi teh nya. Asik ya berlah mencik orang bahasa nanti asik lah deket jeung Nabi mah gitu. Padahal beliau kan manusia yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, tapi kan tidak seperti itu gitulahnya. Rasulullah tidak menunjukkan demikian. Ketika berkumpul berbaur saja Rasulullah mah. Apakah asik lah ngumpul jeung Nabi mah. Enjoy asik. Pokoknya ngumpul jeung Nabi mah pasti pikir sepen berarti sangat menyenangkan lah gitunya. Apalagi kan ya kalau Rasulullah kan segalanya kan secara fisik juga enak dipandang. Para sahabat itu suka memandangi Rasulullah, lihat wajahnya, lihat perawakannya, lihat fisiknya. Ya, apalagi ini ternyata perilakunya seperti apa? Benar-benar mengasihkan, benar dekat dengan Rasulullah. Rifqan bihim wa tawadu'an lahum, karena mereka itu akrab dengan para sahabat, wa tawadu'an lahum, dan karena beliau itu memang tawadu terhadap mereka, terhadap para sahabat. Nah itulah intinya beberapa terakhirlahnya hal-hal atau yang memang ini adanya di hadis itunya, ini hadis-hadis lah yang menerangkan itu ketawaduan Rasulullah SAW. Ini ada satu lagi nih, tanggung nih satu lagi. Wa kana yatana syaduna syi'ra baina yadaihi ahyanan. Para sahabat wakanu, mereka para sahabat yatana syaduna syi'ra baina yadaihi ahyanan. Kadang-kadang mereka itu juga ada yang suka apa bahasa kitanya, suka nyanyian di hadapan Nabi. Bernasyid, nah ya tanah syaduna teh ada sahabat yang suka bernasyid di hadapan Nabi. Ya nu gitu dah, cukup sekali aku merasa seri Nabi teh. Cukup sekali aku merasa ada saya tak nyanyi cenah. Pokoknya lagu eta teh oh gitu cek Nabi teh. Nah kadang ada nih wakanu, ini riwayat Muslim nih, riwayat Muslim. Wakanu ya tanasyaduna syi'ra baina yadaihi ahyanan. Kadang-kadang para sahabat itu bernasyid di hadapan Nabi. Wa yazkuruna asya'a min amril jahiliyah. Nah kadang-kadang mereka juga membicarakan baheula aing kerja jahiliyah.
Nih wa kanu yazkuruna asya'a min amril jahiliyah. Nah kan biar bagaimanapun kan sahabat punya masa lalu demikian kan. Nah kadang-kadang para sahabat itu bicaranya kurang lebih mun urang mah gitulah. Aing baheula mun era jenanya di zaman jahiliyah. Aku sah sama ngomong dah era. Nabi teh wayadhakuna. Nah para sahabat itu suka menertawakan diri sendiri. Ini para sahabatnya ketika mereka berbicara urusan jahiliyah, mereka menertawakan diri sendiri. Ya gitu beureun aing baheula sebenarnya karena jahiliyah hirup teh dasar bodoh, dasar belegu kadirina gitu tanya dasar ya dulu kan ya masih dasar bodoh, dasar belegu aing baheula. Fatabassama huwa iza dohaku. Nah Rasulullah itu apabila para sahabat itu membicarakan urusan demikian lalu mereka tertawa menertawakan diri sendiri, fatabassama huwa, Rasulullah hanya tersenyum saja. Rasulullah melihat sahabat yang demikian, Rasulullah itu hanya tersenyum. Ini juga sama nih menunjukkan ketawaduan. Katakanlah tidak muncul ya baheula karasa kerja jahiliyah wah mun ku aing teu diselametkeun maneh. Modar kafir ke neraka sih ya. Nabi gitunya. Nabi gitu. Nabi mah hanya tersenyum saja. Karena Nabi kan melihat ya sudahlah mereka kan sudah menyadari itu kan betapa mereka dulu merasakan hidup jahiliyah seperti apa kan mereka akhirnya menertawakan diri sendiri. Nabi mah teu bilujeng serikeun. Nabi mah senyum saja. Kita lihat para sahabat yang melakukan demikian. Ada dua nih di sini nih ya yang ini hadis riwayat Muslim. Satu, ternyata sahabat itu ada yang suka bernyanyi-nyanyi di hadapan Nabi. Ya Nabi ya lagu teh kan cukup sekali aku merasa. Atau nu teh langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Khawatir miskin-miskin teh ya si Nabi teh eta. Nah, kemudian satu lagi para sahabat itu sukanya membicarakan bagaimanalah mereka gitunya, bagaimana mereka dulu ketika jahiliyah dan mereka suka menertawakan diri sendiri. Dua hal ya, ternyata Rasulullah itu kalau ada sahabat yang demikian, Rasulullah itu hanya tersenyum saja. Ada komentar Rasulullah itu berenang nyanyi tengenahan dengan baik lah, dan memang dolin vokalis ya teman, dan nyanyi gitu, baik tengenahan udah ngeken lah. Nah, kalau bicara urusan kebodohannya jahiliyah baheula gitu, seperti apa mereka menertawakan diri sendiri, Rasulullah artinya Rasulullah nggak ngomong apa-apa, nggak memberi komentar, Rasulullah hanya tersenyum saja, nya syukur. Sigana urang hate teh nya syukur geus karasa beneran. Nya syukur geus karasa beneran. Baheula sih kumaha tuh pan ayeuna mah genah kan setelah masuk Islam mah. Terus habis hanya ini contoh-contoh hanya judulnya pun kan ini bayanu tawadu'i khotabin nabiyyin. Ini penjelasan tentang bagaimana tawadunya khotamun nabiyyin teh penutup para nabinya Rasulullah SAW. Yang berdasarkan tadinya banyak hadis lahnya ada berapa 13-nya. Beres berarti tentang al-kibru. Nah di mana tawadu ini adalah kebalikan dari al-kibru. Sekaligus obat untuk penyakit hati al-kibru. Itulahnya al-tawadu ini kebalikan sekaligusnya obat. Jadi kalau yang sudah anggaplah kalau yang merasa di dalam dirinya ada al-kibru berarti harus berusaha untuk tawadu. Nah ini contoh-contohnya tadi Rasulullah seperti itulah, padahal beliau itu seorang yang paling mulia, pemimpin seluruh manusia nanti pada hari kiamat. Ternyata Rasulullah kan tidak mentang-mentang. Nah, inilah tawadunya lawan sekaligus obat bagi penyakit hati al-kibru. Kalau kemarin-kemarin juga sudah hanya bagaimana caranya kan supaya bisa tawadu, karena hanya dengan tawadu ini takabur atau al-kibru bisa hilang dari dalam hati.